Ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Yang pertama, tugas 2, pilihlah salah satu CP dan fasenya, kemudian uraikan menjadi tujuan pembelajaran, asesmen lengkap dengan format detail soal, kriteria beserta TP di atas. Kemudian di dalam tersebut terdapat langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya memilih pada fase C, yaitu peserta didik menganalisis keterampilan gerak, transfer ke dalam berbagai situasi gerak, dan serta menjelaskan penerapan konsep dan strategi gerak untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Mereka menguji berbagai strategi gerak dan membuktikan strategi yang paling efektif. Peserta didik mengkaji bagaimana memodifikasi peralatan dan peralatan dapat mendukung play dan partisipasi inklusif. Mereka juga menerapkan kepemimpinan, kolaborasi, dan pengambilan keputusan dalam berbagai konteks gerak. Peserta didik menggambarkan prinsip intensitas dan dampaknya pada saat itu melakukan aktivitas jasmani. Mereka juga mengusulkan strategi untuk meningkatkan partisipasi aktivitas jasmani dan pencegahan perilaku sedentari. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, di sini saya dalam bentuk paragraf, yaitu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis dalam memahami fakta konsep dan prosedural dari keterampilan gerak spesifik melompat dalam aktivitas aktif sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Dan peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai pelajar Pancasila dengan meregulasi dan
Selanjutnya, nah pada bagian kelima di sini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik menyimpulkan dan menanggapi dari semua aktivitas yang sudah ditunjukkan. Kemudian guru memvalidasi hasil dari tanggapan peserta didik. Kemudian guru memberikan LKPD berupa asesmen normatif kognitif dalam bentuk tes tertulis. Pada bagian kegiatan penutup di sini saya mengambil 10 menit. Yang salah satunya salah satu peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan dan kemudian guru mempertanyakan manfaatnya. Guru memberikan apresiasi seluruh pengalaman aktivitas gerak yang dilakukan oleh peserta didik. Guru menginformasikan kepada peserta didik dan kelompok yang paling baik penampilan selama pembelajaran gerak keempat. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan dari awal hingga akhir selama proses pembelajaran. Kemudian guru dan peserta didik melakukan refleksi dan memberikan umpan balik kepada peserta didik, baik dari peserta didik maupun dari guru. Selanjutnya dilanjutkan dengan penutup dan peserta didik dan guru kembali ke kelas masing-masing. Kemudian pada bagian asesmen di sini saya menggunakan 3 asesmen awal. Pertama, asesmen sikap, kedua, asesmen keterampilan, ketiga, asesmen kognitif. Dapat dilihat di sini pada asesmen keterampilan mencakup dari karakter berkolaborasi, kebiasaan, disiplin, kerjasama, dan empati. Kemudian pada pengetahuan di sini saya menggunakan format tes tertulis dalam bentuk esai yang berjumlah 6 soal. Dapat dilihat di sini tugas-tugasnya. Kemudian pada asesmen keterampilan di sini saya menggunakan hasil kinerja peserta didik dari keterampilan mempraktikkan gerakan. Nah, kemudian pada tugas ketiga di sini buatlah ringkasan prosedur berbagai macam. Yang pertama, tugas pertama, soal pertama, model pembelajaran pendidikan jasmani. Model pembelajaran pendidikan jasmani adalah kerangka konseptual yang menuliskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisir pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar pendidikan jasmani tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi pengajar dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Penggunaan model pembelajaran pendidikan jasmani yang sesuai dengan materi yang diberikan peserta didik. Model ini disesuaikan dengan keadaan sekolah, karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Yang pertama di sini model PBL, kedua model PJBL, ketiga model pembelajaran inquiry, keempat model pembelajaran kooperatif, kelima model pembelajaran kompetitif, dan keenam pembelajaran permainan, ketujuh pembelajaran berbasis teknik. Kemudian soal kedua di sini metode pembelajaran pendidikan jasmani. Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau disebut PJOK memiliki berbagai pilihan metode pembelajaran dapat digunakan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Dalam usulan metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik dan gaya belajar yang sudah dikategorikan berdasarkan asesmen awal guru. Penggunaan metode dapat juga disesuaikan dengan pembelajaran yang sudah direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran sudah dirancang. Di sini macam-macam dari metode pembelajaran. Yang pertama berbasis masalah, kedua model pembelajaran penemuan terbimbing, ketiga pembelajaran query, keempat berbasis proyek, kelima berbasis portofolio, keenam demonstrasi, ketujuh praktik, kedelapan individual, kesembilan berbasis
Di sini dalam strategi pemilihan pembelajaran pendidikan jasmani, yang pertama pemilihan materi, kedua penyajian tugas, dan ketiga penyusunan tahapan pembelajaran, keempat pemberian umpan balik dan penilaian. Di sini dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, terdapat 4 penyajian tugas, tahapan pembelajaran, dan pemberian umpan balik dan penilaian. Kemudian ada macam-macam strategi pengajaran. Yang pertama, pengajaran interaktif. Kedua, pengajaran berbuku. Ketiga, pengajaran interaktif. Keempat, pengajaran berpangkalan. Kelima, pengajaran sesama teman. Ketujuh, pembelajaran kooperatif. Kedelapan, pembelajaran strategi. Kesembilan, strategi kognitif. Kemudian metode, model, dan strategi yang digunakan pada model tersebut. Pada model yang saya rancang di sini, saya menggunakan blended learning. Blended learning oleh pembelajaran menggunakan problem based learning atau PBL, terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis inquiry, diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan CRT atau cultural concept teaching untuk mengenalkan lebih dalam tentang pembelajaran berbasis budaya. Kemudian asesmen yang saya gunakan ada 3.